عليك صلى الله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamihim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Sahabatku Zen dimanapun Anda berada, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kami bisa menyapa Anda kalian semua, sahabat-sahabatku. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat, dalam kondisi afiat, dalam kondisi tanpa kurang satu apapun. Dalam kesempatan kali ini kami ingin sedikit menyinggung kaitannya dengan relevansi ajaran tasawuf dengan dunia modern, yang kalau dilihat dari kasat mata, yang kalau difahami secara tidak mendetail, seakan-akan prinsip-prinsip tasawuf itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dunia modern saat ini. Tasawuf seakan-akan digambarkan adalah satu kehidupan primitif, kehidupan yang penuh dengan keterbelakangan, kehidupan yang menutup diri, yang eksklusif, yang tidak mau melakukan satu aktivitas apapun untuk banyak orang. Digambarkan adalah satu konsep, satu ajaran yang menghalang-halangi pengikutnya untuk menjadi orang yang sukses di dunianya. Yang ini seakan-akan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip zaman modern, di mana semua orang dituntut untuk berkarya, semua orang dituntut untuk berlomba-lomba, berbuat sesuatu kebaikan sesuai dengan asumsi masing-masing orang tentang apa itu kebaikan. Zaman di mana semua orang dituntut untuk berinteraksi dengan sesama. Zaman di mana semua orang dituntut untuk berlomba-lomba menggapai kesuksesannya masing-masing. Yang sekali lagi seakan-akan ini bertolak belakang dengan konsep-konsep tasawuf, dengan ajaran tasawuf, yang sehingga tidak sedikit dari kita yang menganggap ajaran tasawuf adalah ajaran yang menghalang-halangi kemajuan agama, kemajuan bernegara, kemajuan individu seseorang. Pertanyaannya, benarkah anggapan semacam ini? Benarkah hari ini, di zaman yang modern ini, di zaman yang menuntut kemajuan ini, tasawuf sudah betul-betul gak relevan untuk kita jalani, untuk kita kembangkan kepada orang-orang di sekitar kita, atau untuk kita jalani sendiri? Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menggambarkan tasawuf dengan kehidupan yang primitif, kehidupan yang tidak peduli terhadap lingkungan sosialnya, kehidupan yang meninggalkan hiruk pikuk duniawi, itu adalah salah. Diakibatkan karena kita memandang tasawuf hanya dalam satu sudut pandang saja, tidak melihat tasawuf dengan pandangan atau dengan secara utuh, secara komprehensif. Karena begini teman-teman, begini sahabatku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang salah satu manhajnya tasawuf, yang ada video sebelumnya sudah kita sampaikan, tasawuf itu hakikatnya adalah satu ajaran untuk menggapai derajat yang betul-betul melaksanakan segala aktivitas demi Allah, untuk Allah, menjalani segala hal untuk Allah, sehingga semuanya yang menjadi tolok ukur adalah kebenaran indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu manhajnya, yang salah satu konsepsinya untuk menggapai itu adalah salah satunya uzlah. Salah satunya dengan zuhud. Uzlah itu apa? Uzlah itu menyendiri. Nah, ini yang ekstrim bahasanya. Walaupun kalau kami lebih menarik, uzlah itu dalam zaman modern ini kita maknai dengan dengan artian karantina. Jadi kalau kita pernah mendengar ketika ada talent-talent tertentu untuk menghasilkan talenta-talenta yang mumpuni, perlu dikarantina. Bahkan nuwun sewu,
Tidak banyak atau tidak sedikit atlet-atlet kita dalam rangka untuk mencapai prestasi tertinggi dalam bidang keatletannya, mereka dibutuhkan untuk dikarantina, pemusatan latihan dan sebagainya. Apa tujuannya? Tujuannya dalam rangka untuk memfokuskan mereka pada suatu bidang yang ingin mereka tekuni, supaya tidak terganggu oleh dunia luar, supaya tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas di luaran. Konsep atau prinsip uzlah tidak jauh beda dengan itu. Adalah satu proses karantina terhadap murid-murid tasawuf. Untuk apa? Untuk supaya mereka lebih fokus mempelajari nilai-nilai tasawuf dan mengamalkannya di dalam proses karantina itu. Di dalam tempat dia atau mereka di karantina itu. Apa yang salah dengan karantina? Uzlah kita artikan dengan karantina, sehingga tentu saja sampai di sini sudah tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh zaman modern ini. Begitu juga kita menyikapi ajaran tasawuf, salah satunya adalah zuhud. Zuhud dengan artian meninggalkan duniawi. Yang sahabat-sahabatku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit ulama yang mengartikan zuhud ini bukan dalam rangka meninggalkan duniawi secara fisik, tapi meninggalkan hiruk pikuk dunia, meninggalkan gebiar kesenangan duniawi ini, menjauhkan dari hati pelaku-pelaku sufi, pelaku-pelaku tasawuf. Tidak harus kita meninggalkan duniawi ini secara fisik, tapi tidak sedikit ulama yang mengartikan zuhud adalah bentuk meninggalkan dan menjauhi kesenangan duniawi secara ruhani saja, meskipun secara jasmani kita masih berinteraksi dengan hal-hal yang berbau-bau duniawi. Yang ini dicontohkan dengan sebegitu sempurna oleh tentu saja baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangan dikira Kanjeng Nabi itu tidak zuhud. Kanjeng Nabi itu adalah azhadun nas, orang yang paling zuhud, orang yang paling tidak tertarik dengan kemewahan duniawi. Tapi Rasulullah masih berinteraksi, Rasulullah masih melakukan aktivitas sosial, Rasulullah masih mendorong para sahabat, para pengikutnya untuk juga mencari yang namanya kecukupan duniawi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak sedikit ulama-ulama kita, ulama salaf, bahkan ulama-ulama yang terkenal dengan kewaliannya. Salah satu contohnya adalah Mbah Wali Hamid Pasuruan. Beliau seorang tokoh sufi, tokoh tasawuf, wali min auliyaillah, dan ini masyhur. Beliau hidup di tengah-tengah kota. Beliau hidup bermasyarakat, beliau hidup bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Beliau juga nuwun sewu dilingkari oleh lingkaran-lingkaran duniawi, tapi yang luar biasa dari wali-wali kelas beliau, hatinya sama sekali tidak tertarik untuk menikmati kemewahan-kemewahan dunia tersebut, tidak tertarik untuk terlena atas gebiar, atas hiruk pikuk duniawi tersebut. Ini satu pemahaman zuhud, satu pemahaman karantina uzlah yang difahami dari sudut pandang yang lebih humanis, sudut pandang yang lebih bisa diterima oleh banyak kalangan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, jangan melihat tasawuf hanya dari satu sudut pandang yang berupa gambaran uzlah, gambaran tidak maju, gambaran primitif dan lain sebagainya. Tapi lebih luas daripada itu, tasawuf adalah satu ajaran, satu konsep di mana kita menjadi seseorang yang mempunyai akhlak, yang mempunyai adab kepada Allah, yang berakhlak dan beradab kepada sesama manusia. Sangat relevan. Kapanpun, dimanapun, bersama dengan siapapun, konsep-konsep tasawuf yang diantara ajarannya, salah satunya adalah selalu ingin melihat orang lain bahagia. Salah satunya adalah menjalani sesuatu perkara apapun dengan penuh ketulusan, tanpa menginginkan imbal balik dari orang lain. Salah satu ajaran di mana kita yang konsentrasi, yang fokus dalam ajaran tersebut dituntut untuk menjaga hati kita, untuk tidak berbuat atau tidak berprasangka buruk kepada orang lain, untuk tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran tasawuf yang siapa bilang, siapa yang mau bisa mengingkari kalau ini adalah ajaran-ajaran yang enggak relevan.
Ini relevan sampai kapanpun, dimanapun, dan pada zaman yang bagaimanapun. Kita dituntut untuk bertasawuf karena sebagai pemahaman atau bertasawuf dalam bentuk berakhlak, dalam bentuk beradab, dalam bentuk berkarakter, dalam bermasyarakat, dalam bersosial. Menjadi seorang pemimpin yang bertasawuf, yang berkarakter. Menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertasawuf, yang berkarakter. Menjadi seorang pengusaha yang bertasawuf, yang berkarakter. Yang tidak hanya mencari keuntungan pribadi semata, tapi menciptakan atau menjadikan keuntungan itu sebagai salah satu wasilah perantara bagi dia untuk bermanfaat kepada sesama, untuk berkontribusi terhadap agama yang kita cintai ini. Itu adalah bentuk dari beberapa nilai-nilai ajaran tasawuf. Sekali lagi, salah ketika kita berpikiran bahwa ajaran tasawuf adalah ajaran yang sudah tidak sesuai kita ajarkan, bahkan kita laksanakan di zaman modern ini. Itu adalah pemahaman yang salah. Yang paling benar adalah tasawuf bisa diamalkan kapan saja, siapa saja, oleh di mana saja. Teman-teman, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan tentang relevansi tasawuf, sufisme dengan zaman modern, dengan gaya hidup modern ini bisa bermanfaat bagi kita, yang sehingga salah satu buahnya dari tasawuf di zaman modern adalah kita tidak tergerus oleh arus yang menyesatkan, arus kapitalisme, arus liberalisme, yang sehingga kita tetap bisa beraktivitas, bisa bersosialisasi, tapi tetap dalam konsep-konsep ajaran yang dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.